Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Mayat dan SMP Muhammadiyah 7 Mayat. Dalam pertemuan kali ini di bab pertama, dampak sosial informatika untuk kelas 9, bab 1 semester genap. Di halaman 10, bab yang B tentang prosedur dan infrastruktur teknologi informasi pada jaringan publik. Kalian buka di halaman 10. Untuk pembahasan yang pertama tentang prosedur akses data jaringan pada publik. Itu seiring kemajuan teknologi, berbagai organisasi dapat menggunakan beragam tipe infrastruktur data center yang beragam untuk memenuhi tujuan tertentu. Infrastruktur teknologi informasi yang tidak berubah berupa pendekatan untuk mengelola layanan dan penyebaran perangkat guna kepada sumber daya IT. Untuk pembahasannya ada beberapa. Yang pertama tentang model infrastruktur. Yang kedua, klasifikasi infrastruktur teknologi informasi. Terus manajemen infrastruktur, implementasi infrastruktur teknologi informasi, dan pembentukan infrastruktur teknologi informasi. Kalau untuk model infrastrukturnya, beberapa jenis model infrastruktur yang sering digunakan yaitu model infrastruktur as a service, IaaS untuk yang pertama. Memberi peluang pada komputasi yang fleksibel sesuai permintaan. User dapat meminta perhitungan, penyimpanan, dan layanan penyedia cloud tanpa perlu menggunakan sumber daya lokal dan menyesuaikan penggunaan cloud infrastruktur karena beban kerja yang perlu diubah. Yang kedua, model software as a service atau SaaS. Memberikan keuntungan yang sama untuk beban kerja spesifik, di mana pihak ketiga berperan dalam menghosting hardware, software, menangani server, penyimpanan data, dan komponen infrastruktur lainnya, sehingga memberi peluang user untuk mengakses beban kerja yang dihost oleh penyedia dengan menerapkan serta mempertahankan beban kerja secara lokal. Yang ketiga, model platform as a service atau PaaS. Disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan user untuk membuat aplikasi di atasnya. Selanjutnya, klasifikasi infrastruktur teknologi informasi. Yaitu yang pertama, infrastruktur data center. Itu mencakup elemen daya pendinginan dan bangunan yang diperlukan untuk mendukung perangkat keras data center. Ada beberapa perbandingan klasifikasi tier pada data center itu ada 4, tier 1, tier 2 atau level 2, tier level 3, dan tier level 4. Penjelasannya di halaman 11. Yang kedua, infrastruktur di luar data center adalah infrastruktur internet yang mencakup media transmisi seperti agregator, antena antariksa, kabel, serat optik, penyeimbang beban, repeater, router, satelit, dan komponen jaringan lainnya untuk mengendalikan jalur transmisi. Ketiga, ada manajemen infrastruktur TIK. Manajemen infrastruktur IT yang solid memberi peluang pada administrator untuk mengoptimalkan sumber daya pada beban kerja yang berbeda. Manajemen sistem mencakup beragam alat yang digunakan oleh tim IT untuk mengonfigurasi dan mengelola perangkat server, penyimpanan data, dan jaringan. Yang keempat, ada implementasi infrastruktur teknologi informasi. Itu dibagi menjadi ada 4 penjelasan. Yang pertama ada infrastruktur cloud. Cloud infrastruktur mencakup lapisan abstraksi yang memvirtualisasikan sumber daya dan secara logis menyajikannya kepada user melalui antarmuka program aplikasi dan command line antarmuka grafis.
Selanjutnya, infrastruktur IT dinamis dan misi kritis, yaitu bertujuan mengurangi faktor kesalahan sambil memastikan sumber daya digunakan seefisien mungkin. Hanya shadow infrastruktur, yaitu bagian dari kerangka kerja dengan karakteristik terdiri dari perangkat lunak, tidak terdokumentasi, dan aktif. Ini ditemui pada era digital, di mana pelanggan dan karyawan membawa perangkat pribadinya. Selanjutnya ada infrastruktur kontak center, merupakan kerangka kerja yang terdiri dari sumber daya fisik dan virtual. Ini pembentukan infrastruktur teknologi informasi, yaitu guna membentuk infrastruktur data center sederhana. Organisasi biasanya mengikuti proses formal yang diawali dengan menganalisis dan mengakses sasaran, dilanjutkan dengan membuat keputusan arsitektur dan desain tertentu. Pembahasan kedua tentang prosedur publikasi informasi publik. Ada 3 bahasan. Yang pertama ada publikasi konten cerdas. Kedua tentang keamanan data di internet. Ketiga tentang penggunaan search engine atau mesin pencari. Itu penjelasannya ada di halaman 13. Ya, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.